struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kata kunci yang perlu diperhatikan pada materi ini adalah reproduksi pria, reproduksi wanita, ASI, KB, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan gestasi. Nah, materi yang pertama yaitu struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagai mamalia, termasuk manusia berproduksi secara seksual, dan laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Sistem reproduksi pria. Gambar berikut akan menampilkan sistem reproduksi pada pria. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari setiap organ. Nah, berikut adalah fungsi-fungsinya. Fungsi dari setiap organ. Pertama, ada penis, memiliki fungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian yang keempat ada epididymis. Epididymis sendiri merupakan saluran yang keluar dari testis, memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada saluran uretra, adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Dan selanjutnya ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, kemudian fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembukuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat, memiliki fungsi yaitu menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper sendiri itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa, memiliki fungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Pada gambar berikut merupakan struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Nah, berikut adalah struktur sperma, ada bagian kepala, bagian tengah, ekor, dan bagian ujung. Nah, pada gambar juga dijelaskan ya nama-nama dari setiap bagian. Ada si nukleus, ada sentriol, dan lain-lain ya. Bisa kalian lihat sendiri di gambar, sudah jelas ya. Nah, setelah tadi kita membahas sistem reproduksi pada laki-laki, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, berikut adalah gambar dari organ-organ reproduksi wanita. Nah, selanjutnya adalah penjelasannya dari setiap organ. Pertama, ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kemudian ada cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian ada saluran telur atau disebut dengan tuba fallopi atau ovinduk yang terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan, yaitu kanan dan kiri. Nah, fungsi dari ovinduk sendiri yaitu membawa sel telur dari infudibilum ke rahim. Nah, pada saluran inilah terjadi yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ada indung telur yang merupakan tempat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, folikel ini menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Dan selanjutnya ada rahim. Nah, rahim memiliki fungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, dinding rahim sendiri memiliki peran dalam pembentukan plasenta.
Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ada membran vitelin. Nah, membran ini adalah selaku tipis transparan yang membungkus sel telur. Nah, sementara itu, zona pelusida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Materi selanjutnya adalah fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Fertilisasi sendiri adalah proses terjadi pembuahan sel telur oleh sperma yang ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Nah, berikut adalah gambar dari fertilisasi sel telur oleh sel sperma. Dan untuk pengertian dari gestasi, gestasi adalah proses perkembangan embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi. Nah, ini gambarnya ya. Nah, yang terakhir ada persalinan. Nah, persalinan merupakan proses terjadinya kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Biasanya proses ini terjadi ke dalam 3 tahapan. Next, ada ASI atau air susu ibu. Nah, ASI sendiri merupakan makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan pertama. Selain itu juga, ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan dari pertumbuhan bayi. Next, ada keluarga berencana atau KB. Nah, definisi dari KB sendiri adalah usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Selain itu juga, KB sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran. Selain itu juga, KB sendiri memiliki ruang lingkup yaitu keluarga berencana, reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga, kemudian keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Oke, materi kita selesai. Nah, berikut ada kuis. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan ke guru mapel kalian. Dan selanjutnya, thank you. Jangan lupa di like, di share kalau video ini bermanfaat. Selamat belajar!